Kami dari kelompok 10, di sini kami akan presentasi mengenai aliran modal asing. Adapun nama anggota saya sendiri Vivi Dwi Krisdiantami dan teman saya Becky Elisa Rahmawati dan Muhammad Ayasi. Baik, pengertian aliran modal asing. Aliran modal asing adalah perpindahan modal atau dana dari luar negeri ke dalam suatu negara yang digunakan untuk kegiatan investasi, pembiayaan, pembangunan, perdagangan internasional, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Menurut teori ekonomi internasional, aliran modal terjadi karena adanya perbedaan tingkat keuntungan, tingkat suku bunga, stabilitas ekonomi, dan peluang investasi antar negara. Aliran modal dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan aliran modal asing. Tujuan utama masuknya modal asing antara lain menambah sumber pembiayaan pembangunan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kapasitas produksi, membantu pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, dan yang terakhir meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Bentuk-bentuk aliran modal asing. Ada 3. Yang pertama, investasi langsung. Investasi yang dilakukan dengan mendirikan atau menguasai perusahaan di negara tujuan sehingga investor memiliki kendali terhadap operasional perusahaan. Yang kedua, investasi portofolio. Investasi ini dalam bentuk pembelian saham, obligasi, dan surat berharga lainnya tanpa ikut mengelola perusahaan. Yang terakhir, pinjaman luar negeri. Dana yang diperoleh pemerintah atau swasta dari lembaga keuangan internasional, negara lain, atau investasi asing. Transfer teknologi dan pengetahuan. Salah satu manfaat penting dari investasi asing adalah transfer teknologi. Bentuk transfer teknologi ada 4 macam. Yang pertama, penggunaan mesin dan peralatan modern. Yang kedua, penerapan sistem manajemen yang lebih baik. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja dan lokal. Yang keempat, pengembangan inovasi dan keterampilan. Transfer teknologi membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Dampak negatif aliran modal asing. Selain memberikan manfaat, aliran modal asing juga memiliki beberapa risiko, yaitu ketergantungan terhadap modal luar negeri, persaingan yang ketat bagi perusahaan lokal, keuntungan dibawa kembali ke negara asal investor, risiko eksploitasi sumber daya alam, yang terakhir ketidakstabilan ekonomi akibat keluar modal secara tiba-tiba. Resiko capital flight. Capital flight adalah kondisi ketika investor menarik modalnya dari suatu negara dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Penyebabnya ada krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, inflasi tinggi, menurunnya kepercayaan investor. Dan dampaknya nilai tukar melemah, investasi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat. Aliran modal asing di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi asing di Asia Tenggara karena memiliki jumlah penduduk yang besar, pasar yang luas, sumber daya alam yang melimpah, potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sektor yang banyak menerima investasi asing yaitu manufaktur, pertambangan, infrastruktur, energi, teknologi, digital. Kebijakan pemerintah dalam menarik modal asing. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi asing, di antara lain yang pertama penyederhanaan perizinan usaha, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga reformasi birokrasi, yang keempat pemberian insentif pajak, yang kelima menjaga stabilitas ekonomi dan politik, yang terakhir meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kebijakan ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Selanjutnya, studi kasus aliran modal asing di Indonesia tahun 2020. Kasus aliran modal asing masuk ke Indonesia pada masa pemulihan ekonomi tahun 2020. Pada tahun 2020, meskipun terjadi pandemi COVID-19, Indonesia masih menerima aliran modal asing. Bank Indonesia mencatat bahwa pada periode Oktober hingga pertengahan Desember 2020, aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik mencapai 2,54 miliar USD. Dana tersebut masuk melalui investasi portofolio seperti saham dan obligasi. Dampak positifnya menambah sumber pembiayaan bagi perekonomian. Kemudian membantu menjaga stabilitas pasar keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.
Dan dampak negatifnya, yang pertama, modal asing dapat keluar kembali sewaktu-waktu jika kondisi ekonomi memburuk. Yang kedua, ketergantungan pada dana asing dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi. Yang terakhir, kesimpulannya, aliran modal asing merupakan perpindahan dana dari luar negeri ke suatu negara untuk tujuan investasi dan pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, bentuk aliran modal asing meliputi FDI, investasi portofolio, dan pinjaman luar negeri. Yang ketiga, aliran modal asing memberikan manfaat berupa peningkatan investasi, lapangan kerja, dan transfer teknologi. Yang keempat, namun terdapat risiko seperti ketergantungan terhadap modal asing dan capital flight. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar manfaat aliran modal asing dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.